Mitra setia CRI Channel. Pada kali ini CRI Channel akan membawakan cerita dengan judul kalimatnya Asal-usul lahirnya Kabupaten Kuningan. Asal-usul lahirnya Kabupaten Kuningan. Asal-usul lahirnya Kabupaten Kuningan. Berbicara mengenai asal-usul atau sejarah lahirnya Kabupaten Kuningan sebenarnya terlalu mendramatisir bila mana dikait-kaitkan dengan masa prasejarah di wilayah itu. Sebab tanpa membahas itu pun pada nyatanya kita mampu menerka dan menemukan jawaban mengenai kenapa daerah tersebut dinamakan Kuningan. Bukan begitu, Kuningan secara bahasa bermakna sesuatu benda yang berwarna kuning. Jadi kalau ada cincin, gelang, atau barangkali bokor, tempat penyimpanan sirih sejenis guci berwarna kuning yang mana benda-benda tersebut bukan terbuat dari emas ataupun perak, maka benda-benda itu dikata terbuat dari kuningan. Perlu dicatat bahwa kuningan ini sebenarnya warnanya tidak benar-benar kuning, lebih tepatnya hanya mirip warna kuning. Seperti orang Cina dalam budaya kita disebut sebagai orang yang berkulit kuning. Nyatanya kuningnya warna kulit orang Cina tidak benar-benar kuning seperti warna buah belimbing. Anda sadar dengan hal ini? Munculnya nama Kuningan untuk menandai sebuah wilayah kabupaten yang kini terletak di selatan Cirebon ini, sebetulnya berkaitan dengan sejarah Cirebon. Ada yang berasumsi bahwa nama Kuningan itu diambil dari nama anak Sunan Gunung Jati yang bernama Arya Kemuning. Dinamakan Arya Kemuning karena dipercayai yang bersangkutan tampilan fisik kulitnya kuning sebagaimana kulit etnis Cina pada umumnya. Dalam beberapa naskah Cirebon, dikatakan bahwa Arya Kemuning merupakan anak dari Ong Tien, seorang putri Cina yang dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Selain itu naskah-naskah Cirebon juga menjelaskan bahwa Arya Kemuning ini sebenarnya bukan anak biologis dari Sunan Gunung Jati dan Ong Tien, karena dalam kisahnya dijelaskan bahwa ketika Sunan Gunung Jati mengembara ke negeri Cina, rupanya Sunan Gunung Jati diuji kesaktiannya oleh penguasa lokal di daratan Cina tersebut, dengan cara tebak-tebakan. Sang penguasa diceritakan punya dua puetri, yang satu sudah menikah dan menurut tabib istana sedang dalam keadaan hamil muda, sementara yang kedua adalah puetri yang masih gadis yang tentu saja sedang tidak hamil karena memang tak bersuami. Si penguasa itu kemudian diceritakan menyuruh kedua anaknya untuk hadir di hadapan Sunan Gunung Jati. Kemudian sang penguasa menyuruh Sunan Gunung Jati menebak putri mana yang sedang hamil. Ajaibnya Sunan Gunung Jati kemudian menebak bahwa putri yang kedualah yang sedang hamil. Mendengar jawaban dari Sunan Gunung Jati yang demikian itu, tentu saja sang ayah tidak percaya akan kesaktian Sunan Gunung Jati. Mengingat meskipun putri yang ditebak oleh Sunan Gunung Jati tersebut berpenampilan layaknya orang hamil, akan tetapi pada nyatanya putri tersebut perutnya telah dipasangi bokor, sejenis guci yang terbuat dari kuningan, sebelum dihadapkan pada Sunan Gunung Jati. Dari hasil ujian kesaktian tersebut, Sunan Gunung Jati kemudian dianggap pembohong, dan pada akhirnya diusir dari Cina oleh penguasa tersebut. Perlu dipahami bahwa dalam naskah-naskah babat Cirebon dinyatakan bahwa sebab-sebab dipanggilnya Sunan Gunung Jati ke kediaman penguasa Cina itu dikarenakan sebelumnya Sunan Gunung Jati dianggap lancang menyebarkan agama Islam di daerah itu. Dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati di Cina tersebut dikatakan Sunan Gunung Jati berdakwah dengan cara mengobati orang-orang sakit di daerah itu dengan jalan keajaiban. Inilah sebabnya kemudian mengapa sang penguasa memanggil Sunan Gunung Jati ke kediamannya untuk dites kesaktiannya. Dalam kata lain, sang penguasa itu penasaran ini penyebar Islam asing ini benar-benar sakti apa tukang tipu. Begitu kira-kira pikir sang penguasa. Setelah dianggap gagal dalam menebak mana yang hamil dan yang tidak, kemudian diceritakan Sunan Gunung Jati diusir dari Cina, dan pada nantinya Sunan Gunung Jati meninggalkan Cina menuju Cirebon. Namun demikian setelah peristiwa itu, kejadian aneh muncul. Ternyata putri yang pura-pura hamil dengan mengikatkan bokor di perutnya itu kemudian ternyata benar-benar hamil. Bahkan diceritakan bokor tersebut kemudian menghilang dan masuk ke dalam perut sehingga menjadi janin. Mendapati putrinya hamil, sang penguasa kemudian baru menyadari bahwa Sunan Gunung Jati benar-benar orang sakti, sehingga ia mengakui kesaktiannya. Namun malang nasib sang putri, hamil tiada suami,
Sebab itulah kemudian sang putri diperintahkan untuk pergi meninggalkan Cina dan berlayar ke Cirebon untuk mengabdikan diri ke Sunan Gunung Jati. Putri Cina itu dikenal dengan nama Ong Tien. Kelak anak yang lahir dari rahim Ong Tien tersebut kemudian diberi nama Arya Kemuning yang dipercayai mempunyai arti seorang kesatria yang lahir dari Bokor yang terbuat dari kuningan. Tapi ini versi legenda, jauh daripada logika, bukan begitu. Sunan Gunung Jati itu punya kebiasaan unik dalam membangun kekuasaan dan menyebarkan Islam di tanah Sunda. Seperti dalam kasus Banten, Sunan Gunung Jati setelah mengislamkan Pucuk Umun Banten kemudian memperistri adik dari sang Pucuk Umun. Wanita yang diperistri Sunan Gunung Jati itu bernama Nyi Mas Kawunganten. Dari perkawinan keduanya kemudian beliau memperoleh anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Sabakinkin, yang mempunyai nama lain Maulana Hasanuddin. Belakangan Maulana Hasanuddin ini kemudian setelah dewasa dinobatkan menjadi Sultan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Selepas itu Banten dijadikan pusat penyebaran Islam di Sunda bagian barat. Nah begitupun dengan kasus Kuningan, Arya Kemuning itu nyatanya anak Sunan Gunung Jati sendiri yang dipersiapkan untuk menjadi Adipati Kuningan. Dahulu gelar Adipati itu tidak sembarang orang, harus keturunan Raja Pusat atau minimal saudara dekat, kan begitu. Lalu, kenapa Kuningan tidak dibuat kesultanan dan pusat penyebaran Islam di Sunda juga macam Banten? Jawabnya karena Kuningan dekat dengan Cirebon jadi tidak perlu. Begitu, saya menduga pembentukan keadipatian Kuningan ini sebagai benteng Cirebon dalam menghadapi kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali, sekarang Ciamis, sehingga dengan adanya Kuningan yang pro Cirebon, serbuan kerajaan Galuh sebelum masuk ke pusat Kesultanan Cirebon dapat terlebih dahulu ditangkal oleh Kuningan. Demikian tadi merupakan ringkasan tentang asal-usul Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.